Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Serdadu Travel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popor naras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih bersama Kang Arif di sini, masih dalam keadaan baik-baik saja, dan saya harap kalian semuanya juga baik-baik saja. Mengingat keadaan yang semakin memburuk ya di kota-kota besar dan juga di ibu kota, melihat kasus update kemarin hingga sampai 5.000 lebih, saya sangat mengucapkan bela sungkawa yang besar-besarnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan atau yang mendapatkan musibah diberi ketabahan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi kalian, nah, ini jiwa-jiwa muda biasanya, jiwa-jiwa muda itu agak jiwa memberontaknya ada, termasuk saya juga ya maksudnya. Mari kita peduli pada sesama, jadi misalnya imun kita masih kuat atau ketahanan tubuh kita masih kuat, kita juga harus peduli pada lingkungan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita keluar rumah yang nggak penting-penting, nongkrong yang biasanya kita laksanakan di luar rumah, kurangilah. Kasihan orang tua kita, kasihan orang-orang yang sudah imunnya lemah yang dekat dengan kita, bakal cepat tertular dan cepat bereaksi tentang virusnya. Oke, dan semoga kita doa bersama negara kita bisa kembali pulih dan Ramadan menyambut kita dengan hati yang gembira sekali. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita akan hadir lagi dalam segmen senapanologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang senapan. Ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk tentang komentar yang akan kita kasih giveaway, yaitu komentar dari Muhammad Rizky. Nah, ini kita mendekati Ramadan ya, jadi kita terus berbagi. Semoga berbagi ini adalah kebiasaan, kewajiban, dan kebutuhan Serdadu Travel kepada kalian semuanya. Saya tidak akan pandang bulu, baik kamu sudah punya senapan, baik kamu udah beli di kita, sudah ini atau belum, ya rezeki kalian. Selama kalian mendoakan kami dengan baik dan ikhlas, insya Allah kita akan tetap memberikan kebaikan itu pula. Ya, seperti itu. Mas Muhammad Rizky, ya ini memang nggak ada habisnya Serdadu Travel ini, bikin ngiler mulu. Nah, ini banyak ya di sini, nggak mengecewakan. Lalu saya pikir dulu Serdadu ini sama dengan toko-toko senapan sebelah, rupanya ini sangat berbeda. Pelayanannya sangat baik, tidak sombong dan tidak pernah ngeluh buat layaninnya, dan tidak pernah sok sibuk apapun, tetap dibalas pertanyaan, dan pertanyaan kita terkadang sudah jelas-jelas diterangkan masih juga nanya. Nah, ini yang sering kita temui ya. Saya tuh sudah mencoba memberikan tulisan pada video kami, terus kita tulis di kolom deskripsi, juga ada di kolom komentar, tapi tetap ada yang tanya. Contohnya harga, kelengkapan, dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita ingin memberikan servis yang terbaik, tetap kita akan kasih penjelasan dari apa yang telah kita jelaskan. Oleh karena itu memang Serdadu Travel ini tidak hanya penjual senapan yang terpercaya, terlengkap, termurah, enggak ya. Kita sudah tidak butuh predikat itu. Bukannya sombong ya. Insya Allah. Maksudnya apa? Sekarang kita seperti saudara. Jadi bagaimana saudara dengan saudara yang lain? Itu melebihi yang namanya terpercaya, itu melebihi yang namanya terlengkap, termurah, dan lain sebagainya. Ini sudah kita kepercayaan ya, sudah ada namanya ikatan batin antara Serdadu dengan Serdadu Travel ini, dan bantu kami mencapai 100.000 subscriber pada tahun ini. Oleh karena itu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kalian semuanya. Oke, itu akan mendapatkan tas untuk Muhammad Rizky. Mas Muhammad Rizky, akunnya silahkan kontak ke nomor kami, akan kami kirim tas dari Pare nanti, insya Allah akan kami kirim secepatnya juga. Selanjutnya di sini ada, kita akan kasih satu lagi. Yang kedua untuk Mas Yovivio. Yovivio ini kita akan kasih peredam. Mohon maaf hanya bisa kasih peredam ya. Mas Yovivio ini gambarnya 2 kelinci atau playboy. Semoga Mas Yovivio tidak playboy ya. Sumpah, setiap nonton tayangan dari Serdadu Travel ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh YouTubers atau penjual senapan angin. Seperti halnya Serdadu Travel bisa membuat penonton terhibur atas kelucuan Kang Arif, tim kreatif, memberi wawasan tentang masalah senapan angin, memberi motivasi positif, dan mengingatkan kebaikan, mencontohkan perihal baik, berbagi, dan lain sebagainya. Saya mengomentari bukan maksud mendapatkan giveaway atau hadiah dari Serdadu Travel, malah saya sangat berterima kasih kepada tim Serdadu Travel, terlebih dari Kang Arif. Saya merasa sangat termotivasi dan terhibur oleh
semua kontennya. Saya yakin Zero Level makan sukses. Maaf saya bukan mulai sampai, tapi ini adalah kata-kata cinta. Oh ada. Terima kasih Mas Havivio. Ini semoga kami Zero Level juga tidak ingin hanya berhenti pada penonton. Maksudnya apa? Kami ingin menjadi sumber inspirasi, kami menjadi trendsetter. Semoga ada lagi penonton-penonton atau penjual senapan angin atau YouTubers lainnya yang mengikuti jejak kami, memberikan edukasi, memberikan hal baik. Karena apa? Sekarang ini tontonan akan menjadi tuntunan, ya kan? Kalau orang Jawa, tontonan itu juga sebagai tuntunan. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan hal yang baik kepada kalian, agar apa? Kita mengurangi, kita tahulah tingkat kriminalitas di negeri kita ini semakin lama semakin meningkat. Bahkan ada anak di bawah umur sudah mencoba narkoba dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai YouTubers, penggiat YouTube, penjual online dan sebagainya, mari kita buat suasana yang baik, suasana yang positif dan lain sebagainya. Agar apa? Agar negeri kita semakin aman, agar negeri kita semakin nyaman. Ini perannya siapa? Peran kita semua. Apalagi yang sering kita laksanakan adalah membuat sebuah video atau tontonan juga akan menjadi tuntunan. Oleh karena itu saya himbau untuk seluruh YouTubers senapan maupun YouTubers yang lain, ayo kita beri konten positif, kita berikan culture, kita kebudayaan yang positif, kebudayaan orang-orang Indonesia asli. Jangan sampai kita terakulturasi budaya oleh budaya-budaya orang luar yang kata lainnya adalah free atau bebas. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Zero Level akan selalu menjadi partner setia berburu Anda. Oke, kita akan masuk ke senapanologi. Mantap sekali. Ya. Kalau kalian lihat di belakang saya ini ada senapan Ranger Warrior. Ini senapan terbaru dari Krypton. Modelnya tabung padat seperti Ghost Warrior, talinya tali kulit, dan ini juga ada namanya Night Vision atau NV kalau kalian tahu ya. Jadi kalau kalian berburu pada malam hari, cukup menggunakan layar ini seperti layar sentuh juga, mantap sekali. Ini Ranger Warrior. Untuk Ranger Warrior, kalau pengen tahu bagaimana pre-launch-nya, lihat yang seperti ini. Oke, itu tadi teaser dari senapan Ranger Warrior yang sangat mantul sekali. Oleh karena itu silahkan diorder, tapi untuk order yang periode ini sudah habis ya. Soalnya nanti di next periode lagi kami akan umumkan kalau barangnya sudah ready lagi. Kemarin ada 10 unit amblas sama Zero Level Indonesia. Mantap sekali kalian semuanya. Oke, kita akan membahas senapanologi tentang laras yang acak, guys. Ini yang paling kalian resahi, kalian sangat takuti adalah laras yang acak. Karena the crown of the sniper ya, maksudnya mahkota dari senapan adalah tentang akurasi, ya kan? Makanya kenapa kita akan mengulas ini. Banyak sekali yang mend-DM saya atau memwhatsapp saya bertanya tentang Kang Arif, laras dan laras seperti itu. Oleh karena itu kita akan buat senapanologi tentang laras yang acak. Kita ketahui dulu penyebab dari laras yang acak itu kenapa sih, kan seperti itu ya. Dan semoga hal kecil ini bisa kalian hindari, minimal kan bisa menjaga laras yang kalian punya agar tidak ngacak seperti itu. Laras yang ngacak ini gak kelihatan ya. Sebenarnya ada kata-kata seperti kalau kita men-zeroing, ada namanya kata nite. Apakah nite itu? Nite itu adalah ketika tembakan mimis kalian bisa mengenai suatu titik tersebut dengan continually. Continually itu berterus-terusan. Yang kita nembak 4 atau 5 kali. Maka sasaran dari mimis kalian, sasaran dari senapan kalian
itu bisa tetap stay tune, tidak berubah kemana-mana ya, tidak bergerak. Nah itulah yang disebut dengan nitik. Kadang kita bingung, Kang, nitik itu bagaimana, Kang, rapat itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah ini akan kami beritahu biar kalian minimal tahu lah yang disebut nitik dan yang disebut dengan rapat itu bagaimana. Kalau rapat itu dia bergeser tapi sangat sedikit sekali, misalnya sekitar 0,055 mm atau 0,0001 mm, itu namanya masih rapat ya. Kalau udah jauh, misalnya kita tidak sesuai atau tidak konsisten, itu yang namanya dengan ngacak, tidak nitik dengan kata lain. Nah, apa sih penyebabnya? Ada sekitar 6 penyebab laras kalian ngacak. Yang pertama, yang paling penting adalah kebersihan laras. Nah, laras ini bisa jadi kotor karena yang pertama pelumas. Kan kalau kalian memberikan seal itu kan pasti biasanya dikasih pelumas ya, baik itu oli atau lain sebagainya. Itu berbahaya sekali ya, kalau tidak segera dibersihkan akan membuat laras kalian bisa tidak konsisten. Alhasil apa? Ngacak. Lalu selanjutnya adalah karatan. Karatan ini karena apa? Mungkin karena setelah kena air, lalu kotor, berdebu dan lain sebagainya. Makanya kalian harus menyimpan dengan tas atau tempat yang tidak lembab, yang tidak mudah kotor. Nah itu, makanya pakai apa? Aha, tas Krypton. Seperti video yang di atas. Nah, oleh karena itu kebersihan laras sangat dipentingkan atau diperhatikan betul oleh kalian. Oleh karena itu baik-baiklah dengan laras. Kalau kalian belum punya alat pembersihnya, segera beli. Di toko-toko senapan banyak ya, yang seperti spiral kawat itu, yang ujungnya ada bulu-bulunya tuh untuk membersihkan laras. Silahkan dibeli di toko-toko senapan terdekat, murah. Yang kedua, laras cacat. Nah ini penting sekali. Kenapa laras bisa cacat? Ini sebenarnya bawaan dari toko senapannya. Gimana laras cacat itu? Biasanya dia bengkok. Kalau nggak bengkok, alurnya atau ulirnya yang rusak. Kalau sudah seperti ini, tidak akan maksimal sebuah akurasi pada senapan. Oleh karena itu kalian, jika beli senapan angin di toko senapan online atau offline, kalian harus bisa melihat atau memastikan, Kang, kok Kang belinya ke saya ya. Misalnya ke yang lain, misalnya Kang yang lain ya, Kang Pecel, Kang Pentol dan lain sebagainya. Ini kok ngaca, apa sudah dites? Itu wajib kalian tanyakan. Wajib sekali kalian tanyakan. Karena apa? Kalau tidak kalian tanyakan, tidak dipastikan. Kadang-kadang para penjual angin tidak mengecek akurasi pada senapan. Insya Allah kalau di Serdadu pasti dicek. Nah, udah tau lah ya. Yang pertama, kebersihan laras. Kedua, laras cacat. Yang ketiga adalah faktor eksternal, yaitu mimis. Nah, mimis ini sangat penting sekali. Mimis itu hal yang sepele menurut saya ya. Kalian bisa membeli mimis sesuai dengan budget kalian. Misalnya uang 100.000 dapat Jawara GR12. Kalian dapat misalnya pengen agak mahal, silahkan. Tapi yang paling penting adalah mimis yang konsisten kepada senapan kalian. Saya beli Ranger Warrior, kita zeroing menggunakan Jawara GR12. Sudah nitik, des. Kita pakai Jawara GR12 akhirnya kan, lama-kelamaan. Terus ada mimis yang lebih mahal, kita anggap Samyang atau mungkin Barakuda Match. Kita menggunakan itu, saya yakin 80% akurasi akan berbeda. Seperti itu ya. Beda dengan ketika awal menggunakan Jawara GR12. Karena apa? Mimis itu sudah menggunakan grain masing-masing. Oleh karena itu kalian harus berhati-hati dalam memilih mimis. Konsisten saja, istiqomah saja. GR12 terus GR12, Samyang terus, Barakuda Match Barakuda terus. Agar apa? Laras kalian juga terawat. Dan kita tidak bingung-bingung untuk mengecek lagi, zeroing lagi, capek ya kan? Kita ulang-ulang. Yang keempat yaitu peredam. Ini faktor eksternal. Bahaya sekali peredam ini. Peredam jangan milih yang cuma senyap doang. Peredam jangan hanya milih yang mahal tok. Peredam jangan hanya milih yang murah karena misalkan budget, jangan. Kita lihat. Makanya kenapa zeroing itu harus menggunakan peredam. Karena kalau kita sudah zeroing tidak menggunakan peredam, setelah zeroing kita pasang peredamnya, 80% akan akurasinya juga akan berbeda dengan sebelum menggunakan peredam. Oleh karena itu, cek dulu peredamnya sebelum kalian membeli sebuah peredam. Apakah ini sudah lurus, apakah ini sudah baik. Kalau misalnya peredamnya ngacak dan sebagainya, kembalikan retur aja ke orangnya. Mas, ini peredamnya nggak baik nih, tukar aja. Ya kan, toh juga peredam nggak sampai 200.000, ya kan? Retur aja. Biar apa? Biar kalian juga bisa puas dalam menembak sebuah buruan.
Yang kelima, teleskop. Nah, faktor teleskop ini sangat penting sekali. Sedikit cerita, kemarin ada orang beli di Survival Indonesia, alhamdulillah beli unit yang sekitar 7 jutaan. Kita kasih, kita kirim, kita tes dari sini, des, semuanya aman, seaman-amannya aman. Karena memang dalam packing teleskop harus dilepas, kita lepas, lalu sama orangnya dipasang. Setelah datang sampai sana dipasang, jedet, ditembak, ngaca. Karena apa? Ketika teleskop sudah dilepas dan dipasang lagi, maka saringan teleskop harus di zeroing lagi. Oleh karena itu, kalau kalian sudah menempelkan teleskop pada senapan, kalau ingin membukanya, buka aja. Tapi kalau ingin memasang lagi, hati-hati, harus men-zeroing ulang. Tapi tidak separah ketika mode reset ya, mulai dari nol. Kalau sudah dilepas atau dipasang lagi, insya Allah akan lebih mudah untuk men-zeroingnya. Nah, ini orangnya komplain, Kang Arif ini gimana ngacak dan sebagainya, tidak sesuai dengan yang ada di video. Loh, ini sesuai Pak, ya seperti ini. Saya tanya prosedurnya bagaimana dia melepas teleskop. Saya bilang, oh ini kesalahannya Bapak adalah pada setelah memasang teleskop tidak di zeroing lagi sehingga akurasinya ngaca. Ini hal yang sangat wajar yang terjadi pada pemilik senapan yang sekiranya masih dalam kadar pemula. Tapi tidak masalah, Survival akan membimbing kalian menggunakan senapan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, subscribe terus channel di Survival Indonesia. Mantap. Oke, yang keenam yaitu tekanan angin atau PSI. Nah, PSI itu ada yang pengaruh pada akurasi, ada yang tidak, tapi tetap kita akan masukkan. Kenapa nggak pengaruh? Ada yang namanya regulator. Regulator ini digunakan pada senapan angin, dia untuk cara penyimpanan angin atau pengaturan pengeluaran angin dari senapan yang kita pakai. Ya, ada senapan dengan regulator. Kalau pakai regulator, insya Allah PSI rendah pun tidak akan ngefek pada yang namanya akurasi. Tapi kalau kalian tidak menggunakan regulator, saran saya di atas 1000 ya, minimal 1000 PSI dipompa lagi. Karena di bawah itu akurasi pasti akan berkurang. Tidak ngacak ya, tapi berkurang. Misalnya nitik di 1500, maka di bawah 1000 tidak akan nitik lagi. Mungkin geser sekitar 1 atau 2 cm lah. Ya lumayan ngacak ya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik untuk menggunakan PCP dan gejluk di bawah angin 1000, maka pompa lagi. Ini rekomendasi dari Survival Indonesia. Maksimal berapa Kang? Ya, maksimal ya 28 lah. 28, 27 itu udah maksimal sekali untuk senapan PCP atau senapan gejluk. Oleh karena itu 6 hal tadi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kebersihan laras, yang kedua laras cacat, yang ketiga mimis, yang keempat peredam, yang kelima teleskop, dan keenam adalah PSI. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, juga ada sedikit cerita, ini kita sharing-sharing ya. Kemarin ada yang beli senapan, di kami udah kita tes, sampai sana juga sudah dites, dan itu hasil semuanya perfect sekali. Setelah 2 minggu beliau nelfon, Kang ini kok ngacak ya, kenapa? Saya tanya kronologinya, ternyata dia pemakai ini dibawa ke hutan dan jatuh yang pertama kena tanah, itu kebetulan adalah ujung laras atau bagian laras yang paling depan. Hanya ngacak, ini sangat normal sekali. Kalau kita menyentuh atau jatuh dengan keras di bagian laras, maka 60% hingga 70% pasti akan ngacak. Itu hal yang sangat lumrah sekali. Jadi hati-hati sekali kalian. Bagi yang suka berburu di jarak jauh, suka berburu yang menggembala, merana, apa ya namanya? Menggembala itu selain kok menggembala? Merantau, mengembara kok merana. Jauh ya, mengerana sama mengembara. Nah, mengembara dan sebagainya. Hati-hati dalam naruh laras. Kemarin ada yang saya lihat itu dia menggunakan senapan PCP Jawa yang biasa, lalu larasnya di bawah, namanya di hutan ya, duduk seenaknya saja, tak langsung tak ketika berburu ya. Jadi larasnya ini natap ke natap, terbentur sama batu. Akhirnya saya hanya membatin aja. Ini bahasa apa ini? Membatin tuh ya, ngerasani dari dalam hati. Ini adalah membatin. Wah, ini pasti akan ngacak. Ternyata benar, setelah dia berburu, wah kok nggak bisa-bisa ya dari tadi. Ternyata emang larasnya karena kena batu itu bisa ngacak. Hati-hati, buat benderes itu adalah perawatan laras atau faktor-faktor yang bisa mengaruhi akurasi kalian.
Dengan ini semoga kalian bisa lebih berhati-hati dalam berburu atau menaruh senapan ya, atau menyimpan senapan. Hati-hati karena akurasi, saya lagi, the crown of the sniper, mahkotanya senapan angin adalah pada laras kalian atau pada akurasi. Oke, terima kasih. Itulah senapan logami, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa 4 hari lagi, sekarang hari apa ya? Sekarang hari Selasa. Ini take-nya Senin tapi diupload Selasa. Makanya saya bilang Selasa. Insya Allah kita akan ada promo menarik, ada promo Moser ya, OD32, OD28. Mosernya hanya harga 3 jutaan saja, sudah full set, siap kirim. Lalu ada PCP Black Panther dan juga ada promo Uklik, beli Uklik dapat PCP. Hanya ada di Survival Indonesia ya. Segera, ini memang promo Ramadan, kalian tidak boleh ketinggalan promo-promo seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survival makes impossibility possible.